kesuksesan menyelesaikan pramanasik umroh keberangkatan November 2023 insya Allah. Kita mulai dan yang saya hormati seluruh pengurus Prapen dan bapak dan ibu yang hadir di masjid yang terhormat. Yang berbanyak mukadimah bapak dan ibu, saya akan bacakan mukadimah lagi langsung daripada masalah inti. Yang pertama saya mengucapkan adalah kata selamat kepada seluruh jajaran pengurus Prapen yang diketuai oleh Ustadz Najamuddin, yang beliau ini cukup kita kenal untuk Kota Dumai ini. Semoga usaha beliau menjadi untuk membawa masyarakat Muslim Kota Dumai dan Muslimah Kota Dumai untuk mengunjungi tanah alam diridhoi oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya selaku Ketua Umum PMD bukan orang yang paling hebat di PMD, banyak orang Ustaz yang paling hebat. Kalau ditanya saya tidak ada apa-apanya pada PMD, tapi kawan-kawan mempercayai saya untuk 3 tahun ke depan sebagai mengetuai seluruh ustaz dan ustazah Kota Dumai ini. Tanpa dari doa bapak dan ibu orang tua saya, tak mungkin bisa saya lakukan. Maka dari itu bapak dan ibu saya mohon doanya, semoga organisasi yang ternama yang dibangga-banggakan oleh umat Islam Kota Dumai ini bisa lebih baik menjalankan amanahnya. Ini aja yang harapan saya. Kemudian kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengambil suatu jalan untuk menuju kota Mekah dan Madinah atau Haramain, dua tanah haram, kita akan melihat siapa sosok pembawanya. Hari ini sosok pembawanya terakhir kita cukup terkenal. Mungkin guru dari bapak dan ibu sering mengisi pengajian dari bapak dan ibu. Itulah Ustaz Najamuddin, dan dibantu oleh abang saya ini Ustaz Sadidin, kemudian Ustaz Idris, ini abang saya semua nih. Maka dari itu di PMD itu tak banyak yang umurnya di atas saya jadi pengurus, semuanya di bawah saya. Yang di atas saya letakkan sebagai penasihat. Kenapa? Takut saya nak merintahnya Pak. Ini yang dah masuk ini bingung saya nak merintah. Kenapa? Jauh dia atas saya umurnya. Tapi kalau macam Ustaz Najamuddin, jauh dia di bawah saya umurnya. Nggak salah saya merintah, enteng aja ya. Tapi kalau sempat Ustaz ini, Pak Ustaz Idris ini menunda semua di bawah saya semua umurnya itu. Supaya apa? Supaya saya mudah untuk memerintahnya. Kalau saya salah, mudah saya negur. Itu aja prinsipnya. Nih masalah PMD ketiga. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi ibu-ibu yang telah bergabung di Travel yang dipimpin oleh Ustaz Najam ini, saya berharap mari pertama ikhlaskan niat hati. Ikhlas itu kunci utama. Itu kunci utama. Ikhlas. Saya akan diajak juga. Saya cuma sebagai tukang support. Tukang support aja. Insya Allah di mana saya mengisi dari pengajian, udah mulai saya sampaikan itu. Saya tak banyak mengisi dari pengajian di Kota Dumai ini, masjid 10, musola 3. Sampai banyak itu saya bilang 13. Wirid ibu-ibu, wirid bapak ada juga. Subuh
Di sini dulu pernah juga saya mengisi. Dan itu sekarang anak-anak ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah ini bagi pengurus ikhlaskan. Ikhlaskan. Kemudian yang ikut umroh ataupun haji dengan terapel ini saya mau berpesan. Bukan hanya terapel ini aja. Kita akan mendatangi 2 tanah suci. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, ini pengalaman saya. Yang pertama kita lakukan ketika kita mau berangkat, jangan lupa sholat taubat. Itu aja. Sholat taubat itu ada 2 Bu. Ya Pak, ada sunat taubat, ada sholat taubat. Sunat taubat dia lakukan kapan saja waktunya. Kalau itu sunat taubat, kalau sholat taubat kata orang tasawuf, yaitu orang-orang tarikat, itu kata Syekh Hasan. Apa kata beliau? Kalau sholat taubat itu sepertiga malam. Kalau Bapak ini mau cara sholat taubat mana kata Syekh Hasan? Induknya terikat Indonesia. Apa kata beliau? Sebelum tidur kita niat dulu sholat taubat, sampai kita yakin taubat kita diterima Allah. Kemudian bacalah doa tidur. Tengah malam nanti apa? Bangun. Apa syaratnya? 2 syarat. Syarat pertama, mandi, bersihkan tubuh kita. Syarat kedua, jangan pakai pakaian yang tidak pakai waktu tidur, ganti semua. Itu aja. Habis itu sholatlah 2 rakaat. Niatnya bukan sunat taubat, tapi sholat taubat. Kalau biasanya sengaja aku sholat sunat taubat, hilangkan sunatnya. Sengaja aku sholat taubat karena Allah Ta'ala. Tuh 1. Yang kedua, sesampainya di kota Mekah jangan selfie dulu. Kan penyakit orang gitu sampai sana selfie. Selfie di sini. Itu tanah haram. Itu tanah haram ini. Hati-hati. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau sekarang nggak bisa lagi di apa namanya tempat begitu turun dari kapal terbang itu, kalau dulu kan masih bisa kita berhenti sekejap. Kalau sekarang langsung disambut ini. Di mana kita berhenti yang agak lama, di situ kita sujud syukur bahwa kita sampai di kota tanah haram. Dan begitu kita sujud itu, dalam sujud itu katakanlah itu tanah haram. Katakan, ya Allah, tutup segala aib saya yang saya lakukan selama hidup di kota Dumai. Jangan kau buka di tanah haram. 1. Yang kedua, ya Allah, mudahkan saya melakukan ibadah karena saya kesini hanya untuk beribadah. Insya Allah tak akan terjadi apa-apa saja. Lancar urusan. Ini cuma pesan saya kepada Bapak dan Ibu yang berangkat umroh, haji apa macam. Kalau masalah yang lain nanti itu Ustaz Nadir dipakai. Inilah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pengurus, bagi saya sebagai ketua PMD Kota Dumai tetap mensupport pertama. Yang kedua, di mana saya mengisi wirid pengajian terapel ini, insya Allah tetap saya tampil. Tapi
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ketua Umum PRD Kota Dumai, Bapak Ustadz Fadli SPDI yang telah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Semoga yang disampaikan itu dapat memotivasi kita dan meluruskan niat kita. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, undangan yang telah diambil tadi boleh dinikmati. Yang mau kopi, yang mau teh sudah tersedia di depan. Untuk sambil menunggu di materi ucap, jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang berada di sini acara selanjutnya baik. Acara yang kelima yaitu kita minta kata sambutan dari perwakilan MMW kepada Bunda Hajah Hasnati. Kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PRD yang barusan saja menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Alhamdulillah, apa-apa yang beliau sampaikan itu sangat berguna sekali bagi kita bersama untuk sangat mempercayai traktir yang telah dipimpin oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Najamuddin, dan tidak sedikit pun kita lagi. Artinya
pimpinan dari cabang Kota Dumai. Nah, bagaimana saya bertanya untuk bulan November ada Bapak? Ada begitu. Ya, ada. Tolong dipaskan waktu tanggal berangkatnya supaya saya yakin ini dan tolong brosurnya. Tadi kirim oleh Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya langsung dikirimnya uang DP kepada saya. Alhamdulillah. Jadi itu ceritanya yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai bentuknya motivasi ya kepada Bapak dan Ibu agar dapat mempercayai betul-betul 100% bahwa yang terbaik di Kota Dumai ini adalah travel yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Najmuddin. Ya Rabbal Alamin, dan boleh Ibu tolong menyampaikan kepada sanak saudara teman-teman sejawat ya agar jangan salah pilih sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mana yang lebih baik pembimbing kita Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah Bu daripada orang yang biasa-biasa saja? Mana yang lebih baik? Tentu orang yang mempunyai ilmu. Betul kan Pak? Betul Bu? Nah, jadi setidaknya bisa membimbing kita ya akan sudah baca apa yang harus kita lakukan. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama mana yang berminat untuk pergi di bulan November ya sama-sama dengan kami Bapak Ustaz Najmuddin dan alhamdulillah saya sendiri bekerja dengan anak saya dan ibu-ibu yang lain agar kita dapat di bulan November itu pas jemaah kita sebanyak berarti di 5 orang. Saya berdoa kepada Allah agar hati Bapak dan Ibu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Memang sudah ada saya disuruh. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Ya, saya tak didengar. Terima sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Hajah Hasnati, salah seorang tamu Allah yang sudah datang dan memotivasi kita bersama. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masuklah kita kepada acara inti. Ini sebenarnya masih berlanjut nanti ini. Kita minta yaitu acara materi manasik umroh. Manasik umroh itu ibadahnya isi apa dan segala macam. Untuk tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita minta kepada Ustaz Najmuddin MA untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu yang semuanya dan anak kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertalbiyah ya, senandung talbiyah. Ada talbiyah, membaca talbiyah lurus-lurus saja itu berarti talbiyah. Kalau senandung berarti dinyanyikan sedikit, kan begitu? Baik. 1, 2, 3 sama-sama kita ya yang benar ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak.
mudah-mudahan Allah memanggil kita. Semuanya kita fokus dan semuanya kita keluarkan suara kita, jangan sungkan-sungkan. Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ibu anggap, ibu bayangkan Ka'bah di hadapan Bapak Ibu, tangannya seperti ini. Anggap Bapak Ibu udah masuk Masjidil Haram, di hadapan Bapak Ibu Ka'bah. Pertama sekali Bapak Ibu memandang Ka'bah dalam hidup Bapak Ibu secara ruhiyah, pandang dulu. Secara jasmaniyah, zahiriyah, nanti jika Allah memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan asbab sekolah umrah dari sini Allah akan panggil Bapak Ibu cepat atau lambatnya. Penting husnuzan pada Allah. Baik Bapak Ibu, kita masuk Masjidil Haram, kita pandang Ka'bah, angkat tangannya, coba pejamkan matanya biar Ka'bahnya ada di hadapan mata Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lanjutkan Bapak Ibu. Ya Allah, kami hadir ya Allah, memenuhi panggilan-Mu ya Allah, panggilan yang tiada sekutu bagimu ya Allah. Kami datang ya Allah, kami datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya puja-puji hanya milik-Mu ya Allah, kerajaan milik-Mu, tiada sekutu bagimu ya Allah. Kami datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya puja-puji milik-Mu ya Allah, hanya kerajaan itu milik-Mu ya Allah. Labbaik, labbaik la syarika lak. Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, tidak ada kalau dengan izin Allah yang tidak mungkin, kata Bapak Ibu, kita doakan pada Allah, semoga Allah memantaskan Bapak Ibu sebagai tamu-tamu Allah. Yang kencang aminnya Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mudahkan semua. Apa sih yang berat bagi Allah? Langit dan bumi ini milik Allah. Hati kita ini milik Allah. Allah sangat memudahkan kita selama kita ikhtiar husnuzan pada Allah SWT. Insya Allah. Bapak Ibu, saya Najamuddin
aktivitas sehari-hari guru SDIT Jamiatul Muslimin Sudirman Dumai. Kemudian juga aktivitas dakwah di PMD ini langsung saya undang ketua umumnya karena kami anggota beliau, binaan beliau harus tahu nih travel ini travel yang akan kita ikhtiarkan ya. Kemudian sehari-hari juga saya imam setiap hari di Mushola Baitul Mukminin BTN Rawasari Jalan Mas Negara Ujung, dan juga saya mengajar bahasa Arab online dan offline ya. Dan kami sudah melaksanakan menamatkan daurah level 1 dengan Bunda Asnati secara online juga. Itulah keseharian saya Bapak Ibu. Itulah keseharian saya, dan Ibu juga tahu ya, kita juga sering ngaji di sini, sering diundang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid At-Taubah dan seluruh jajarannya, kemudian yang saya hormati Bapak RT, mungkin kalau beliau hadir, kita hormati aktivitasnya, konsistensinya. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim At-Taubah, ini Bunda saya, Bunda Jawati. Beliau sering nelfon ke sini ya, nelfon Ustaz, isi Ustaz, gitu ya. Juga kami hormati para asatidz kami, semua pengurus travel ini Ustaz, ya. Ustaz Sajidi ya, yang kami doakan sebagai apa kami, nasihat kami. Kemudian juga Ustaz Ibrahim, MC kita tadi, Ustaz Idris Jafar LC, imam di Masjid Bukit Jin, perumahan sana. Ya, kemudian ya Bunda Hajah Hasnati juga, ya, beliau perwakilan kita di daerah Dumai Kota yang timur sana, ya, juga Umi Sari, ya, dan juga orang tua dan Bapak Ibu, ya, baik yang jemaah yang sudah mendaftar maupun yang belum. Sekolah umroh ini tidak spesial untuk jemaahnya saja, ya, tapi untuk kaum muslim muslimat yang mau merindui Baitullah walaupun belum mendaftar, kita persembahkan ini, ya. Mudah-mudahan disegerakan hatinya untuk menuju Baitullah. Travel banyak, silahkan dipilih travel yang mana, tetapi travel Ustaz Najamuddin dan teman-teman, inilah insyaallah kami amanah. Baik, kita awali dulu, hanya dua yang ingin saya sampaikan, enggak panjang. Pertama, memperkenalkan profil ini, travel ini. Yang kedua, teori manasik. Yang ketiga, kita keluar Bapak Ibu, ya. Semua kita anggaplah ini udah daftar sama Ustaz, ya. Semuanya kita ramaikan tuh. Itu mengatur Baitullah, ya. Ada sofa, ada bawah, ada makam Ibrahim. Kami peralatan belum lengkap, baru itu meja yang disulap menjadi makam Ibrahim dan jadi Ismail. Anggap aja dulu. Doakan kami berjaya. Nanti kami akan beli satu paket peralatan itu 4.800. Kami udah telepon dari Jawa Timur dikirim lengkap. Satu paketnya 4.800. Ongkir katanya 500.000. Nantilah, ya kan? Nantilah, doakan kami. Kun fayakun Allah, kami lengkapi itu. Jangan pulang nanti Bapak Ibu, ya. Jangan pulang, ini sebentar aja ini Ustaz. Kita ke sana nanti. Bagi yang sudah umroh, bagi yang sudah haji saja, pulang haji. Bagi yang belum, ini kita persembahkan. Nanti kan tinggal bayar PNP aja lagi itu. Kita manasik kemantapan, kita berangkat November. Ya, amin aja dulu. Baik, pertama profil travel ini. Travel ini namanya PT Mudaris Mandiri Wisata. Disingkat nama familiarnya NMW. Siapa punya Mudaris ini? Nah, punya Mudaris ini Ustadz Al-Mudaris. Jadi dari nama beliau, ya, Ustadz Al-Mudaris. Jadi saya bacakan profil beliau. Yang punya travel ini namanya Ustadz Haji Al-Mudaris LCMA. Lahir 26 Juli ya tahun 83. Saya lahir 85. Nur. Nah, 83 saya 85.
kain 84, saya 85. Ownernya ini, bosnya ini 83. Udah Bu. Nah, biografi pendidikan biar juga ragu, itu makanya biar saya kisahkan. Nanti jangan ini bodong, ya kan? Abal-abal. Perkenalkan bosnya siapa? Beliau namanya Abu Daris Al-Siyama, tamatan pesantren Tawalib pada Panjang. Tidak diragukan lagi itu Tawalib ya, pesantren terbesar di Sumatera Barat. Kemudian beasiswa LC Al-Azhar 4 tahun, lulusan terbaik. Kemudian S2 di Universitas Malaysia, membimbing jemaah haji plus dan umroh selama 14 tahun. Dosen jurusan haji dan umroh di UIN Suska Riau, dosen bahasa Arab di Pusat Bahasa Arab UIN Suska Riau, ketua alumni Tawalib, perguruan ikatan masuk, pengurus ikatan masuk Al-Azhar terbaru, pengurus IKMI dan Mubalik 2000 sejak 2008. Kalau di IKMI ini PEP, kalau di terbaru IKMI ya. Kemudian pengurus di berbagai ormas umum dan daerah. Beliau ini orang Solo, Sumatera Barat. Kan? Jadi Bapak Ibu nggak ragu lagi ya, ini ustadz besar, bukan orang-orang yang jelas, ini ustadz besar. Nah, kenapa? Apa tujuan didirikan dari sini? Pertama, mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, menjalankan ibadah sesuai dalil. Kemudian mengutamakan keselamatan dan kepuasan jamaah haji dan umrah, menjadikan jamaah seperti keluarga dalam menjalankan ibadah Baitullah dengan jalan silaturahim, meluruskan ibadah yang keliru tanpa ada dalil yang dilakukan jemaah, mencari pelanggan tiket yang termurah, memberikan tiket sesuai dengan kemauan pelanggan, amanah, edukasi dan kekeluargaan. Gitu ya. Nah, Mudaris ini didirikan sejak tahun 2012 di Pekanbaru. Sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah memberangkatkan lebih kurang 5.000 jemaah. 5.000 jemaah. Karena perwakilan cabang beliau itu banyak di provinsi lain Bapak Ibu ya, terutama provinsi tetangga dari Riau. Siapa yang provinsi tetangga dari Riau? Sumbar, Jambi, ya kan? Kepri, ya, Medan, ya. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu, inilah Mudaris Mandiri Wisata. Lalu saya ditunjuk di SK-kan beliau sebagai kepala cabangnya di Dumai, dan para ustadz ini perwakilan saya. Dan secara tidak langsung Bapak Ibu yang hadir hari ini perwakilan dan mitra saya. Maksudnya apa nih Ustaz? Ngomong aja Ibu sama tetangga. Mau berangkat umroh kapan nih? Ini sama kami aja. Telepon saya, datang saya sini. Saya bawa pemberitahuan ini, formulir, kwitansi, DP 5 juta, selesai. Nanti saya kasih uang saku. Ya Bu ya? Oke Bapak Ibu. Benar nih Ustaz, benar. Insya Allah kita maju bersama Bapak Ibu. Berbagi rezeki sedikit seorang bersama. Begitu. Nah, berbicaralah, Ustaz berapa paket umrohnya? 34 juta. 34 juta. Ustaz berapa hari? 13 hari. Hotelnya bintang 4. 2 kali Jumat, sekali Madinah, sekali di Mekah. Ya. Kemudian apalagi kelebihannya Ustaz? Dapat wisata Torkin OIF gratis. Pulang dikasih zam-zam dan kurma. Kami itu spesial untuk Bapak Ibu. Udah masuk di dalam gratis. Ya. Terus Ustaz kan banyak di luar, Ustaz banyak di luar cuma 29 juta. Bu, Ibu pilih itu tidak serupa dengan belanja di pasar senggol Bapak Ibu. Kalau salah size-nya, salah paketnya, Ibu bisa kembali lagi ke pasar senggol. Tapi kalau ini Ibu beli umpamanya murah, setibanya Ibu di sana, harga itu ditentukan dengan jarak hotel ke Masjidil Haram. Semakin dekat, itu
lah harganya semakin spesial. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram ring 1, di belakangnya ring 4, ring 3, hotel bintang 3, ya. Yang murah-murah itu Ibu, mungkin bisa saja 1 kilometer dari Masjidil Haram jalan kaki. Sampai sana nanti nangis Ibu, ya, nangis. Kalau kita punya orang tua, persembahkanlah umroh ini untuk orang tua kita paket yang spesial, biar dia puas. Lalu nanti Ustaz, November berangkatnya siapa yang bawa? Yang bawa saya, Ustaz Sajidin dan teman-teman yang lain, secara bergiliran tentunya. Langsung kami, ya Bapak Ibu ya, jangan ragu, berbicaralah, berceritalah di luar sana bahwa kita ada travel. Kantornya di mana Ustaz? Kami belum punya kantor yang definitif, cuma pelayanannya di rumah saya di PT Rawasari. Kalau Ibu dengan Ustaz Sajidin juga sudah saya lengkapi semuanya, formulir, brosur apa semua sudah dilengkapi sama Ustaz Sajidin, boleh sama Ustaz Sajidin. Ibu daftar dengan Ustaz Sajidin sama dengan daftar ke saya. Ya, kalau ada keluarga kita di wilayah Dumai Kota Dumai Timur, daftar sama beliau. Bu Asnadi di wilayah Dunia daftar sama Ustaz Baitul sama Ustaz Rahim. Ya, Ustaz Idris, banyak kami. Ya, jadi silakan, ya kan? Sama saja itu. Semuanya nanti bermuara ke saya, ya. Semua nanti bermuara ke saya. Semua dokumen-dokumen persyaratan itu saya kirim ke Pekanbaru. DP yang Ibu kasih pun saya kirim ke Pekanbaru ke rekening pusat. Nanti begitu daftar, saya laporkan, saya transfer. Insya Allah barang perlengkapan ini sampai esok harinya. Pekanbaru sama Dumai itu kan dekat, pakai indah logistik sampai. Jadi nggak usah takut, ya. Bapak Ibu, itu untuk travel. Kemudian di surat itu Ustaz ada sekolah umroh. Sekolah umroh itu adalah lembaga pendidikan non formal yang dibawa naungan Al-Mudaris cabang Dumai. Artinya itu majelis taklim kita, Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah akan berlanjut lagi nanti pendidikan tentang fikih sholat, fikih safar, ya, jamak qasar, ya kan? Bagaimana ini, bagaimana itu, tayamum di pesawat, bagaimana itu nanti akan kita pelajari. Inilah kelebihan daripada travel ini menurut kami. Yang di luar sana, Allahu a'lam bishawab. Yang jelasnya kami memberikan edukasi pada jemaah bagaimana tentang fikih ibadah ini sebagus mungkin, insya Allah. Bapak Ibu jemaah oleh Allah, itu profil. Kemudian yang kedua, manasik. Bapak Ibu, teorinya ringkas-ringkas saja, tidak dipersulit. Umroh itu sangat simpel, tidak seperti haji. Ya, mohon maaf pada guru-guru kami, kita ulang haji ya, kalau nanti salah dalam mengatakan. Adapun untuk umroh ini rukunnya pertama ihram, berniat, ya, niat. Yang kedua tawaf 7 putaran, ya, dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad dihitung 1, ya, begitu seterusnya. Yang ketiga sa'i sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah dihitung 1, marwah sofa dihitung 2, dan seterusnya berakhir nanti di marwah. 4 tahallul, mencukur, menggunting rambut. Ibu-ibu paling tidak 4 helai rambut dipotongnya, dicukurnya. Yang kelima tertib, berurutan. Tidak boleh saya sa'i dulu, nantilah saya tawafnya, nggak bisa, berurutan, ya, berurutan. Jadi cuma ini, simpel kan? Simpel itu. Ya, baik. Saya akan menggambarkan manasik ini. Kita berangkatnya, turunnya di Madinah. Ibu bayangkan kita dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur turun di Madinah. Oke Bu, kita turun di Madinah, masuk hotel. Nah, kita di Madinah, ya sesuai dengan waktu yang diberikan lah, berapa harinya nanti di sana dan insya Allah. Udah 3 hari tanpa hari sana. Jadi
kita di Madinah itu nggak ada umroh, nggak ngapa-ngapain. Di Madinah itu kita jumpa sama Rasulullah, kuburan Rasulullah maksudnya, melepaskan kerinduan pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian ada ingat bahwa tempat ustazah di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Ma baina mimbari ya wa baiti Raudhah min riyadil jannah. Apa yang di antara mimbar dan rumahku itu taman surga. Nanti Raudhah itu akan menjadi taman surga yang di akhirat. Di Raudhah itu perbanyak salat sunat, ngaji, baca Quran, berdoa. Itu tempat ustazah. Kemudian nanti dibawa keliling-keliling nanti ke Uhud kemana gitu ya. Itu namanya adalah rihlah wisata Islami, ya, ziarah namanya. Nah, oke, Mutoib menjelaskan bahwa kita akan bergerak ke Mekah. Lalu kita mandi, bersih-bersih, berpakaian bersih-bersihlah dulu, kuku potonglah dulu kuku, ya kan? Bersih-bersihlah dulu, baru nanti kita siapkan pakaian ihram. Biasanya pakaian ihram itu biasanya udah dipakai di Masjid Nabawi atau di Bir Ali. Kita pergi mikot, ya. Mikot itu artinya start tempat kita berniat berihram. Dari Madinah tempat mikotnya namanya Masjid Bir Ali, ya. Masjid Bir Ali pakailah pakaian ihram, ya. Setelah pakaian ihram, lalu kita sholat sunat di sana di Bir Ali itu, kita sholat sunat ihram di sana, kita berniat di sana. Labbaik Allahumma umrah. Apa Ibu? Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umrah. Atau nawaitul umrah wa ahramtu biha. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Sengaja aku umrah dan aku mengharamkan dengannya. Maka sejak itu pantang larangan itu harus betul-betul dijaga, jangan dilanggar. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke dalam bus, kata Mutoib, masuk kita ke dalam bus sama-sama. Selama di perjalanan dari Madinah ke Mekah, lebih kurang berapa jam Ustaz? 6 jam. Ya, tol Madinah itu, ya kan? 6 jam. Sekarang kan sudah ada kereta cepat sebenarnya. Ya, sudah ada. Iya. Lalu kita di bus ngapain Ustaz? Dibimbing sama Mutoib, ada pakai mikrofon. Mutoib itu menghadap ke jemaah. Ini bis, lorong bis, kanan kiri. Mutoib di tengah, di sininya supir. Untuk bertalbiyah. Ini talbiyah. Kalau tadi itu kan senang talbiyah. Yang talbiyah itu bagaimana Ustaz? Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua bertalbiyah. Bapak-bapak berasin suaranya, yang ibu-ibu lirik. Oke? Sepanjang itu sampai ke Mekah itu bertalbiyah. Sampai di Madinah, kalau berangkatnya sesudah sholat zuhur dari Madinah sampai di Mekah itu jam berapa? Ya, kemarin Jam 11 malam. Jam 10. Jam 10 malam ya. Maka kita masuk ke hotel. Ya, rapi-rapikan barang-barang, ya dikasih kunci sama resepsionis hotel sesuai dengan apa kita masukkan. Ingat, di sini banyak sekali jemaah terutama laki-laki bapak-bapak yang tanpa sengaja melanggar larangan-larangan Allah. Contoh, dia kan berihram nih, pergi ke WC, nanti mohon maaf pakai pakaian dalam lagi, pakai sarung lagi, padahal dia sudah pakai pakaian di ihram. Ngomongnya entah apa-apa tidak boleh, ya. Atau nanti biasa di Indonesia menyambut pembuka, disambut pula juga nanti, itu tidak boleh, ya. Berhaluman tidak boleh lagi, karena sudah berihram dari tadi. Dijaga semua itu, tidak boleh sampul, tidak boleh sambut-sambutan, tidak boleh semprot-semprot, ya, dijaga itu. Maka apa kata Mutoib, kita ke Masjidil Haram. Baik, kita turun ke Masjidil Haram, ibu. Sampai di Masjidil Haram, baca doa
sampai di hadapan kita Ka'bah, kita dianjurkan membaca doa. Apa doanya Ustaz? Panjang sih, tapi kita yang pendeknya aja ya. Allahumma, yang kerasin Ka'bah depan kita. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Itu aja kita penggal semuanya ya. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Kita tahu begini, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya, boleh juga dua tangan ya. Apa artinya Ustaz? Jadi kurangnya begini, ya Allah, tambah-tambahlah kemuliaan, kebesaran, keagungan kepada Baitullah ini ya. Dan juga tambahlah kemuliaan bagi orang yang mengunjunginya, bagi jemaah haji atau umrah gitu ya. Jadi itu yang ada teman. Kita yang beda. Kita ulangi. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Nah, kemudian kita menuju Ka'bah. Ini teori sedikit ya, nanti prakteknya. Nah, Ka'bah ya. Mohon maaf, ini kita perhatikan saja. Mohon maaf. Nah, ya kan? Ka'bah. Mohon maaf. Nah, kalau kita mau tawaf, posisi Ka'bah itu di posisi kiri kita, ya. Dan kanan kita dulu, posisi di kiri kita. Nah, di mana kita sekarangnya? Di rukun Hajarul Aswad. Nah, 4 nih. Ini rukun Hajarul Aswad. Sudah. Ini rukun Hajarul Aswad. Ya, ini rukun Hajarul Aswad. Ya, ini rukun Hajarul Aswad, ya kan? Bapak Ibu, ini rukun Hajarul Aswad. Ya, di sini rukun Iraqi, di sini rukun Syami, di sini rukun Yamani. Nah, apa yang dibaca Ustaz 7 kali putaran itu sebenarnya cuma 2 yang penting. Selebihnya itu baca doa sesuai kebutuhan Bapak Ibu. 2 yang penting. Nah, ini adalah Aswad. Kalau dulu ada garis warna apa itu? Hijau ya. Garis warna hijau. Sejajar itu kita. Kalau sekarang terakhir kemarin Ustaz apa? Masih ada warna hijau? Masih lampu berarti. Lampu ya. Lampu. Sejajar dengan lampu. Nah, kalau kita dekat, tapi kalau orang ramai kita datang, posisikan aja lampu hijau pas kita, pas ini kita kepada Hajarul Aswad. Ya. Lalu bagaimana? Kita disunahkan istilam. Apa itu istilam? Ya, mengecup Hajarul Aswad dari jauh. Bahasa anak mudanya isbat. Apa? Nah, boleh 2 tangan, boleh sebelah tangan. Tapi bagusnya 2 tangan. Tapi ingat, jangan nanti salah pula 2 tangan begini. Berarti udah tidak mengiringkan Ka'bah. Ini lihat ke Hajarul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelah tangan boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita bergerak keliling, ya kan? Maka dianjurkan zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jumpa kita di hijir di apa tadi ini rukun Yamani. Nah, dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad dianjurkan membaca doa. Doa ini adalah doa satu jagat. Apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Oke, praktis, simpel, tidak banyak kan? Nah, dari kebutuhan doanya apa kebutuhan itu? Minta sama Allah. Dan apa saja salah Ustaz, bahasa diri sendiri. Yang penting dari Hajarul Aswad nanti ke rukun yang lain, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, sampai nanti di rukun yang lain ke Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai 7 putaran. Nah, kalau udah selesai 7 putaran, ini kan tadi Hajarul Aswad, ini pintu Ka'bah, ya kan? Nah, sini ya Ustaz ya, posisinya Maqam Ibrahim ya. Sini kan? Ini pintu Ka'bah di sini, Maqam Ibrahim. Nah, kita disunahkan sholat sunat mutlak di belakang Maqam Ibrahim. Karena orang ramai, tidak bisa kita sholat di hadapan Maqam Ibrahim. Mohon maaf, Maqam Ibrahim sudah terbayang kan? Mohon maaf, yang warna kuning pasang kayak sakar burung. Mohon maaf, ya. Nah, kita sholat di sejajar itu. Mana yang agak tenang tempat sholat, kita sholat di situ. Sholat sunat mutlak. Apa usulinya Ustaz? Boleh nggak pakai usuli? Langsung takbir. Kalau mau usuli boleh. Usuli sunat mutlak rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa iftitah al-takbirah kalau mau baca Fatihah, habis itu kuliah. Kuliah kafirun. Selesai satu rakaat, Al-Fatihah kulhu. Apa kan? Selesai salam. Nah, udah selesai rukun yang kedua, satu tadi niat yang ihram, yang kedua tawaf. Udah selesai. Kemana lagi kita Ustaz? Ya. Nah, selesai kita tadi tawaf, sholat sunat di dalam Maqam Ibrahim, lalu kita pergi ke tempat termos Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, sampailah kita ke termos itu disediakan tuh, ya, gelas-gelasnya cantiknya banyak tuh, ambil, disunahkan duduk. Banyak tuh orang tuh yang berdiri, sunahkan duduk ya, duduk minumnya. Apa doa meminum air Zam-Zam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan. Apa Ustaz? Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz, kalau tak apa-apa tak jadi minum Zam-Zam kan? Nah, bahasa Indonesia aja dalam hati. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sehatkan seluruh penyakitku. Minum. Nah, minum Zam-Zamnya. Tapi kalau ngafal-ngafal itu apa kan tak jadi minum berarti kan? Nah, itu kan pemaknaan aja. Ya kan? Pemaknaan aja. Kalau apa? Kalau apa pemaknaan aja. Ya kan? Nah, sudah diminum, sebahagian yang lain dioleskan ke tangan, ke kaki kita, ke rambut kepala kita. Kita ambil keberkahannya bagaimana? Agar kita diberikan kesehatan. Karena kita mau sa'i. Ya, mau sa'i. Nah, selesai di tawaf, sudah minum Zam-Zam. Kita
sa'i. Nanti ada tulisannya tuh bidayah sofa star. Terbayang selain? Maka naiklah kita ke bukit sofa. Jika kita naik ke bukit sofa, maka Ka'bah itu posisinya sebelah kiri kita. Ini sofa, Ka'bah di kiri kita. Mohon ya. Ka'bah di kiri kita. Maka kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima pada Allah. Abda'u bima pada Allah. Ya, aku memulai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan memulainya. Abda'u bima pada Allah. Baru kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa anjazahu 'abda. Wa nasara 'abada. Nah, begitu baru kita bergerak turun dari bukit sofa menuju Marwah, ya kan? Nah, kita bergerak, maka ada doanya, silakan dibaca doa khusus tersendiri. Di sini karena bunda kita, ibundanya Nabi Ismail Siti Hajar berjuang di sana, maka ambil keberkahannya ibu-ibu di sini, kesempatannya jangan lupa mendoakan anak-anak cucunya biar soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah Al-Quran. Gunanya kita ke sana. Kita mengambil tabaruk dari amalian beliau dari Siti Hajar itu. Maka berdoa kita. Nanti memang mutawif akan mengiringi kita dengan doa-doa yang ada di buku yang digantung itu. Tapi maksud saya di simpen. Nah, begitu nanti sampai di tanda lampu hijau, ada di lampu hijau startnya dan ada finishnya. Nah, maka di sini kita bagi laki-laki disuruh berlari-lari kecil, bagi perempuan dianjurkan berjalan cepat. Ya, apa doanya Ustaz Sajidi? Rabbil firli. Rabbil fir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tajawaz. Ya kan? Gitu. Itu kita yang ambil yang bagian saja. Rabbil fir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tajawaz. Jadi itu kita baca kalau ibu berjalan cepat, kalau laki-laki itu berlari. Rabbil fir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tajawaz. Gitu ya. Habis lampu hijau itu baru jalan biasa. Begitu masuk kita naik ke Marwah, kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baru kita ada lagi Arabi Sa'i ya. Ka'bah sebelah kanan kita. Maka kita terus turun lagi, lampu hijau nanti berlari-lari ke lagi. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Ya kan? Terus kalau ibu-ibu berjalan cepat sampai kita ke sofa. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke sofa 2. Terakhir nanti berakhir di Marwah. Habis di Marwah nanti baru tahallul, potong rambut. Disunahkan bapak-bapak botak, ya. Habis ini, ya, botak, ya. Kalau botak di umroh pertama, karena di Arabi itu nanti 3 kali umroh, ada itu 3 kali umroh. Kita ini berapa kali Ustaz? Nanti ditanya belum saya tanya itu. Biasanya berapa yang memberikan 3 kali umroh. Nah, udah selesai potong rambut, kembali ke hotel. Nah, pengamaran nggak ada lagi, pakailah pakaian bagi bapak-bapak, kemeja semacam, mesti mandi istirahat, ya kan? Sholat Masjidil Haram
Nah, biasa aja lagi. Nah, nanti terakhir menyampaikan kita mau umroh lagi. Nah, umroh berikutnya mengambil mikotnya, sekarangnya tidak ke Madinah lagi. Berapa ongkirnya itu? Tidak ke Madinah lagi. 3 tempat mikot di Makkah. 3 tempat mikot di Makkah. Pertama, Masjid Hudaybiyah. Kedua, Masjid Ja'ranah. Bukan Ja'ranah yang Timur. Ya. Masjid Ja'ranah juga ya. Masjid Ja'ranah, Masjid Ja'ranah. Yang ketiga, Masjid Aisyah atau Tan'im. Nah, apa lagi sekarang udah umroh tadi? Badalkan umroh almarhumah orang yang kita cintai. Ya, kita dulu. Besok umroh lagi ibu kita. Ya, atau suami atau istri atau suami. Kan gitu. Selesai. Terus kemana lagi Ustaz? Memperbanyak ibadah di Musyawarah. Jangan sering awaknya bin Daud hotel atau market itu. Jemaah kan banyaknya itu kan tawafnya itu di market belanja shopping. Boleh, tapi yang terpenting. Oke? Baik Bapak Ibu, kita menuju lokasi. Demikian dari saya tutorial memakai ihram untuk jemaah Bapak. Selanjutnya oleh Ustaz Jafar. Terima kasih dari saya Bapak Ibu. Kita jalan keluar, kita bersama manas sebentar aja, oke? Oke. Ustaz, ini buktinya Bapak yang jalan keluar ya. Kita praktek di luar. Ustaz, Ya. Ustaz, ini suatu pertanyaan. Iya Bu. Yang bersangkutan dengan ibu-ibu yang udah tua-tua, ini kadang-kadang kan menghafal itu tidak lancar. Iya. Apakah ada buku pedoman nanti dikasih? Ada buku pedoman. Yang bersangkutan Kita makanya saya kasihkan yang pendek-pendek aja, yang pendek-pendek aja. Nanti ya, insyaallah di buku itu doanya panjang-panjang, membuat orang sulit. Kita yang pendek-pendek, yang mudah dihafal. Demikian dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya tutorial memakai pakaian ihram Ustaz Idris dan juga orang tua kami Pak Idris. Untuk laki, buat perempuan biasa aja. Boleh, siapa aja boleh. Boleh. Silakan Ustaz dan Bapak. Demikian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan trik dalam pemakaian kain ihram. Tapi ini khusus kaki aja, ya. Nah, dia ada 2 potong. Yang pertama potongan di bawah untuk kulit apa tidak di bawah, kemudian ada hijab di atas selendang. Nah, cara dalam pemakaian Bapak-bapak untuk yang di bawah ini, kalau yang tidak mengerti dalam pengikatannya, nanti pada waktu dia istirahat bisa tekan kaca, buka, nampak punduknya. Iya, kalau ibu-ibu kan benar biasa. Kalau ini salah mengikat, itu tak sadarkan diri orang nonton video kan. Kelihatannya, pabrikannya kacau kita. Nah, oleh karena itu hati-hati. Karena dalam masa perjalanan, kita ini jongkok bisa terbuka kayak ini. Itu kita perhatikan. Kalau dia terbuka ya gawat. Terbang burungnya. Oke, Bapak ya. Nah, ini ya. Dan teruskan belakang ini. Oke. Ini untuk supaya terkunci kayu. Kita bagaimanapun tenang kita ya. Nah, yang pertama ini letakkan ujung yang sebelah kiri kita. Jangan sampai
13